No, doesn't matter. One more fight, next one, and I'm gonna be a champion. Trust me, guys. I wouldn't give the opportunity to Arman. I'm the world champion. I'm never gonna give him a chance to fight for the title. I will be like, listen, if that's the case, take my belt. Could we be confident about the Justin Gaethje rematch versus Ilya in December? No, he's not fighting me next. Armin deserves it way more than him. I feel like you got what it takes and to be a champion. We all thought you were going to get that title shot. What happened? But some fans thought Arman should have been the one to get a 155 title pound shot. Did the headbutt play any factor in the decision to not go with him? It did, right? A lot of things have factored in, you know. Like I heard a couple of weeks ago, it was a headbutt already. But I've never heard that because of a headbutt, they didn't give me title fight. Yeah. He had an opportunity, and you guys know how that played out, and he's gonna have to work his way back. I don't give a shit what the number says. He's gonna have to work his way back. Halo bro, di atas kertas, jalan menuju perebutan gelar UFC seharusnya sederhana. Menang secara konsisten, kalahkan lawan-lawan terbaik, naik ke peringkat teratas, lalu bertarung memperebutkan sabuk. Namun kenyataannya UFC bukan hanya kompetisi olahraga, ia juga merupakan bisnis hiburan bernilai miliaran dolar. Ranking memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan siapa yang akan menjadi penantang berikutnya. Tidak ada petarung yang menggambarkan kenyataan ini lebih baik daripada Arman Tsarukyan. Selama beberapa tahun terakhir, Arman berhasil membangun resume yang hampir tidak memiliki celah. Ia mengalahkan mantan juara, mengalahkan petarung-petarung elit, dan berkali-kali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu lightweight paling komplit di dunia. Bahkan banyak analis menganggap gaya bertarungnya merupakan ancaman terbesar bagi siapapun yang memegang sabuk. Namun hingga hari ini kesempatan itu terus menjauh. Sementara Justin Gaethje kembali naik ke puncak divisi setelah mengalahkan Ilia Topuria dan menjadi juara lightweight. Nama Arman kembali menjadi bahan perdebatan. Banyak media, analis hingga penggemar mempertanyakan satu hal, yaitu apakah Arman Tsarukyan benar-benar sedang diabaikan atau justru ada alasan yang membuat UFC terus menundanya. Pada awal tahun 2025, penantian panjang Arman Tsarukyan akhirnya berakhir. Setelah bertahun-tahun mendaki ranking lightweight, mengalahkan lawan-lawan elit, dan membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung terbaik di divisi, UFC akhirnya menjadwalkan menghadapi Islam Makhachev untuk memperebutkan sabuk lightweight. Ini adalah kesempatan yang telah ia kejar sejak debutnya di organisasi tersebut. If you watch the rankings, Arman is a number one contender, and all my life I told people I want to fight with the real contender who deserve high-level fighters. That's why he deserve. We will fight. Of course, I believe I'm better everywhere because I'm here and fighting for the title. Namun kurang dari 2 hari sebelum pertarungan berlangsung, semuanya berubah. Arman Tsarukyan mengundurkan diri karena mengalami cedera punggung. Keputusan itu langsung mengguncang UFC. Main event yang telah dipromosikan selama berbulan-bulan harus diubah dalam waktu yang sangat singkat. Sementara Islam Makhachev terpaksa menghadapi lawan pengganti. Arman Tsarukyan, what do you do with him at this point? I mean, do you automatically rebook him in the next title fight? Do you go back to the drawing board? No, he's going back to the drawing board. I don't want anybody to ever fight hurt, ever. We've been in these positions before. Went down there with the doctor. Went down there with Heather from the PI, who is, you can ask any fighter or anybody else, she's the best in the world. And you know, you miss opportunities sometimes, and he did. So we'll see how this plays out for him next year. I don't know. He's not getting a title shot, so that means he's going to have to fight his way back to the title. Bagi sebagian orang, keputusan Arman sangat masuk akal. Tidak ada petarung yang ingin menghadapi juara dunia dalam kondisi fisik yang jauh dari ideal. Bertarung saat cedera bisa menghilangkan peluang menang sekaligus memperburuk kondisi tubuhnya. Namun dari sudut pandang UFC, situasinya jauh berbeda. Membatalkan perebutan gelar di menit-menit terakhir berarti mengacaukan promosi, kontrak siaran, hingga ekspektasi jutaan penonton yang telah membeli pay-per-view. Meskipun Dana White tidak pernah menyatakan bahwa Arman dihukum, banyak pengamat menilai insiden itu menjadi titik balik hubungannya dengan UFC.
Ironisnya, kesempatan yang hilang tersebut datang setelah perjalanan yang sama sekali tidak mudah. Ketika bergabung dengan UFC pada tahun 2019, Arman bukanlah prospek yang mendapatkan sorotan besar. Bahkan debutnya langsung mempertemukannya dengan Islam Makhachev, petarung yang saat itu sudah dipandang sebagai calon juara masa depan. Arman's so skilled, bro. Oh yeah. I'd be crazy if Arman's champ. Arman's first fight in the UFC was fighting Islam short notice, and he fought him arguably better than anybody's fought him up until Dustin last night. So I would give it to who else? Yeah. Who else? You could. Sebagian besar orang memperkirakan Arman akan kalah dengan mudah. Yang terjadi justru sebaliknya. Dalam 3 ronde, Arman mampu bertukar grappling dengan Islam. Beberapa kali keluar dari posisi sulit dan memaksa Islam bekerja jauh lebih keras dibandingkan lawan-lawannya saat itu. Meski kalah lewat keputusan juri, penampilannya mendapatkan pujian luas dari media dan komunitas MMA. Banyak yang percaya mereka sedang menyaksikan lahirnya salah satu lightweight terbaik di generasi baru. He's not that good like people think. Do you want to expand on that? Do you want to tell me what you mean by that? No, I mean like people like think he's unbeatable and like crazy wrestler, but like I took him down when I was 22 years old. So. Kekalahan itu justru menjadi awal dari kebangkitannya. Arman kemudian memperbaiki setiap aspek permainannya. Strikingnya menjadi lebih tajam, pengambilan keputusannya semakin matang, dan wrestling yang sudah menjadi kekuatannya berkembang menjadi salah satu yang paling efektif di divisi. Perjalanannya menuju puncak juga tidak dibangun dengan jalan pintas. Ia mengalahkan Damir Ismagulov, Beneil Dariush, And the knee fell with vicious combo from Arman. Puts out Beneil. All right, mate. Puts out Beneil badly. Vicious combo. Hingga mantan juara Charles Oliveira. Kemenangan atas Charles menjadi pencapaian terbesar dalam karirnya dan membuat banyak analis sepakat bahwa Arman telah melakukan semua yang diperlukan untuk menjadi penantang nomor 1. Second round, in the end of round, I almost like finish him. You know, if it was like 6-7 minutes, yeah, I could like finish it. I like cut him there, and yeah, I won that round. And when I came, it was he said maybe it was 1-on-1. You gotta go and like keep winning. And I said, okay, coach, I'm gonna do that. And I just believe myself, and I know like I can do that, and I know I can be a champion also. Namun justru ketika kesempatan itu akhirnya datang, nasib mengambil arah yang berbeda. Sejak saat itu muncul pertanyaan yang masih diperdebatkan hingga sekarang, yaitu apakah Arman Tsarukyan hanya sedang mengalami nasib buruk, atau ia benar-benar kehilangan kepercayaan dari UFC setelah satu keputusan yang mengubah seluruh arah karirnya. Setelah Justin Gaethje merebut sabuk lightweight, perdebatan langsung bergeser kepada siapa yang pantas menjadi penantang berikutnya. Dari sisi bisnis, nama Ilia Topuria untuk laga ulang memang sangat masuk akal. Sebagian mantan juara dan salah satu bintang terbesar di UFC, rematch memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi daripada hampir semua pertandingan lain di divisi ini. Namun jika yang dijadikan ukuran adalah prestasi di dalam oktagon, banyak pihak menilai Arman Tsarukyan memiliki argumen yang jauh lebih kuat. Arman datang sebagai petarung peringkat teratas dengan kemenangan penting atas Charles Oliveira, mantan juara yang masih berada di level elit. Ia juga belum pernah benar-benar mendapatkan kesempatan bertarung memperebutkan sabuk karena title shot pertamanya batal akibat cedera. Bahkan sejumlah analis, mantan petarung hingga komunitas MMA berpendapat bahwa Arman lebih layak menjadi penantang berikutnya daripada memberikan rematch langsung kepada Topuria. Could we be confident about the Justin Gaethje rematch versus Ilya in December? No. No. You're not coming back at the end of the year? He's not fighting me next. He's not fighting me next. Why would he fight me next? Arman deserves it way more than him. And then a couple fights are gonna happen between now and then. I didn't knock him out. I didn't get lucky. I beat him up. He's gonna have to get a win before he fights for a championship. He might go back to 145. We don't know what Ilya's doing. Are you his manager? You work for Ilya? No, I'm not. Yeah, obviously. You think he should fight me next? Over everybody else? Over Holloway? I don't know. I think Holloway? Over Tsarukyan? I think there's a lot of people in the lightweight division. Yeah, so you think he should be the one? No, I just wanted your reaction because he said he wanted a rematch. A hard time. No. He didn't say he wanted a rematch. If I hear him say it, use his mouth,
and say, I want a rematch, I'll be very surprised. Disinilah delima UFC mulai terlihat. Jika prioritasnya adalah menentukan penantang berdasarkan prestasi, maka Arman berada di posisi terdepan. Namun jika prioritasnya adalah menghadirkan pertarungan yang paling menguntungkan secara bisnis, keputusan tersebut menjadi jauh lebih rumit. Cedera bukanlah hal yang asing dalam dunia MMA. Hampir setiap petarung pernah mengalaminya. Namun yang membuat kasus Arman adalah waktunya. Ia mengundurkan diri hanya beberapa saat sebelum perebutan gelar terbesar dalam karirnya. Bagi UFC, pembatalan di main event, apalagi di menit-menit terakhir, bukan sekedar masalah pertandingan, tetapi juga menyangkut promosi, siaran sponsor, hingga jutaan penonton yang telah membeli pay-per-view. Dana White memang tidak pernah mengatakan bahwa Arman dihukum, namun dalam beberapa kesempatan, ia memberi isyarat bahwa Arman harus kembali membuktikan dirinya sebelum mendapatkan title shot berikutnya. I wouldn't say that he's the odd man out, you know. He had an opportunity, and you guys know how that played out, and he's gonna have to work his way back. I don't give a shit what the number says. He's gonna have to work his way back. There's just too much goes into this for those type of things to happen. Disinilah banyak analis melihat perubahan sikap dari UFC. Secara ranking, Arman tetap berada di puncak. Namun dari sisi promotor, kepercayaan tampaknya belum sepenuhnya pulih. Bagi UFC, menjadi penantang nomor 1 bukanlah hanya soal kemampuan, tetapi juga soal kepastian bahwa pertarungan terbesar organisasi akan tetap berjalan sesuai rencana. Apakah keputusan itu adil? Pendapatnya bisa berbeda-beda, tetapi satu hal yang sulit dibantah adalah batalnya perebutan gelar tersebut mengubah posisi Arman di mata UFC dan nampaknya masih terasa hingga hari ini. Jika berbicara soal kemampuan, hampir tidak ada yang meragukan Arman. Masalah sebenarnya justru berada di luar oktagon. Arman bukanlah superstar. Ia bukan petarung yang memiliki basis penggemar sebesar Conor McGregor. Ia bukan sosok yang selalu menjadi viral seperti Sean O'Malley. Ia juga bukan petarung yang setiap pertandingannya menghasilkan perang brutal seperti Justin Gaethje. Sebagian besar kemenangan Arman diperoleh melalui pendekatan yang sangat teknis. Hardcore fans mungkin menyukai gaya tersebut. Namun penonton kasual lebih sering tertarik pada knockout spektakuler atau rivalitas besar. Inilah kenyataan bisnis di UFC. Promotor selalu mempertimbangkan siapa yang mampu menjual arena, menarik sponsor, dan meningkatkan angka pay-per-view. Dalam aspek tersebut, Gaethje memiliki nilai yang jauh lebih besar. Menariknya, diskusi di komunitas MMA justru hampir selalu mengarah pada kesimpulan yang sama. Di Reddit maupun Shardog, banyak penggemar menganggap Arman adalah korban sistem UFC. Menurut mereka, jika organisasi benar-benar mengikuti ranking, Arman sudah lama mendapatkan kesempatan itu. Namun ada pula kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa UFC tidak salah. Kesempatan Arman sebenarnya sudah datang. Ia kehilangan kesempatan tersebut karena cedera. Dalam bisnis sebesar UFC, kesempatan seperti itu belum tentu datang 2 kali. Perdebatan ini tidak pernah benar-benar selesai. Ada juga yang bilang bahwa Arman mempunyai kepribadian yang buruk, dan itu juga yang membuat Arman kesulitan untuk mendapatkan kesempatan merebut sabuk juara. Whatever you want to do, bro. Whatever you want to do, my nigga. Get down. I don't do all that talking about back and forth. I obviously am not one of these fans, but some fans thought Arman should have been the one to get a 155 title pound shot. We knew that would happen too. Of course. Did the headbutt play any factor in the decision to 100%, not go with him? It did, right? A lot of things have factored in, you know. Yes. But who decides on something like that? Is that you saying let's do 2 numbered events, matchmakers, Paramount, algorithms? Yeah, me. Dan justru itulah yang membuat posisi Arman menjadi salah satu cerita paling menarik di divisi lightweight saat ini. Jika melihat sejarah UFC dalam beberapa tahun terakhir, Arman Tsarukyan bukanlah satu-satunya petarung yang merasa telah melakukan segalanya, tetapi tetap harus menunggu kesempatan memperebutkan gelar. Di divisi featherweight, situasi yang hampir identik dialami oleh Movsar Evloev. Evloev membangun rekor sempurna tanpa satupun kekalahan. Ia mengalahkan nama-nama seperti Diego Lopez, Arnold Allen, Aljamain Sterling, hingga Leron Murphy. Dalam laga title eliminator, secara logika olahraga, resume seperti itu seharusnya cukup untuk langsung mengantarnya menuju perebutan sabuk. Bahkan kemenangannya atas Murphy dipandang luas sebagai laga penentu untuk menentukan penantang berikutnya bagi Alexander Volkanovski. Namun hingga saat itu, UFC tidak pernah benar
benar-benar secara terbuka menjamin bahwa kemenangan akan langsung menghasilkan title shot. Evloev sendiri mengaku belum pernah menerima kepastian dari UFC, meskipun terus menang dan mempertahankan rekor tak terkalahkannya. You think this was the performance to get Dana to realize that you aren't a boring fighter? I don't care, honestly. Yeah, if he's thinking that I'm not deserve for title, just give me another fight. I will keep winning, even like 100-0, and then maybe they will think about title shot for me. So. Situasi ini memunculkan perdebatan yang sama seperti kasus Arman. Apa sistem ranking benar-benar menentukan siapa penantang berikutnya? Atau apakah faktor popularitas, nilai jual, dan potensi pay-per-view kini memiliki pengaruh yang lebih besar? Banyak analis berpendapat bahwa UFC saat ini tidak lagi murni mengikuti prinsip meritokrasi. Menjadi petarung terbaik memang meningkatkan peluang mendapatkan title shot, tetapi belum tentu menjaminnya. Dalam beberapa kasus, organisasi ini lebih memilih petarung yang mampu menghasilkan perhatian publik dan penjualan yang jauh lebih tinggi. Arman Tsarukyan merasakan hal itu di divisi lightweight. Movsar Evloev merasakan hal ini sama di divisi featherweight. Keduanya memiliki kesamaan yang menarik. Mereka adalah petarung-petarung yang sangat disiplin, sangat efektif, dan hampir selalu menang. Namun gaya bertarung mereka yang lebih teknis membuat mereka tidak selalu memiliki daya tarik sebesar petarung-petarung yang sering mencetak knockout spektakuler atau pandai membangun rivalitas. Ironisnya, keduanya justru dianggap oleh banyak penggemar hardcore sebagai ujian paling berat bagi sang juara. Tetapi dalam bisnis seperti UFC, menjadi lawan yang paling berbahaya tidak selalu berarti menjadi lawan yang paling menguntungkan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah Arman Tsarukyan. Di UFC modern, menjadi penantang nomor 1 bukan lagi sekedar soal siapa yang paling layak. Terkadang yang paling menentukan adalah siapa yang paling menjual. Jika penilaiannya hanya berdasarkan kemampuan bertarung, Arman Tsarukyan memiliki hampir semua syarat untuk menjadi penantang gelar. Ia memiliki wrestling elite, striking yang terus berkembang, resume kemenangan atas petarung-petarung papan atas, dan usia yang masih berada di puncak performa. Namun UFC bukan hanya olahraga, ia juga merupakan industri hiburan. Di dalam industri itu, nilai jual, popularitas, serta kepercayaan promotor seringkali sama pentingnya dengan kemenangan. Itulah mengapa Justin Gaethje lebih dulu kembali berada di puncak divisi, dan itulah alasan mengapa Arman Tsarukyan masih harus menunggu. Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan lagi apakah Arman cukup layak menjadi penantang. Hampir semua orang sepakat bahwa memang dia adalah orang yang layak. Pertanyaannya sebenarnya adalah apakah UFC akan memberikan kesempatan itu sebelum semuanya terlambat. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana nih menurut kamu? Apakah Arman seharusnya mendapatkan kesempatan title shotnya lagi? Atau dia akan stuck selama-lamanya di UFC? Dadah. Wacau.